Baik, perkenalkan nama saya Jody Mardika Juantri. Di sini saya ingin mempresentasikan tentang pemeriksaan agregasi trombosit. Baik, di sini kita akan masuk pada latar belakang. Untuk latar belakang dari agregasi itu sendiri, jadi agregasi trombosit itu adalah proses di mana trombosit sel atau sel darah platelet yang saling menempel satu sama lain untuk membentuk sumbatan atau gumpalan darah. Jadi proses ini sangat penting untuk menghentikan pendarahan dan juga mempercepat proses penyembuhan luka. Namun gangguan pada proses agregasi trombosit dapat menyebabkan berbagai masalah medis seperti pendarahan yang tidak terkendali atau trombosis yang berisiko pada kardiovaskular tersebut. Untuk selanjutnya, pemeriksaan agregasi trombosit menjadi sangat penting untuk menilai fungsi dari trombosit dalam tubuh dengan menggunakan alat seperti agregometer. Dokter juga dapat mengukur respon trombosit terhadap berbagai agen agregasi dan mendeteksi adanya gangguan pada trombosit seperti trombositopati atau trombositopenia. Penilaian ini sangat bermanfaat dalam diagnosis dan pemantauan terapi pasien dengan gangguan pendarahan atau trombosis. Untuk rumusan masalahnya itu sendiri saya cangkupkan ada 5. Yang pertama itu apa yang dimaksud dengan agregasi trombosit dan bagaimana prosesnya berlangsung. Untuk yang kedua, apa tujuan dan manfaat dari pemeriksaan agregasi trombosit dalam diagnosis medis? Apa saja faktor yang mempengaruhi hasil pemeriksaan agregasi trombosit? Yang keempat, bagaimana cara melakukan pemeriksaan agregasi trombosit dan interpretasi hasilnya? Yang kelima, apa saja indikasi pemeriksaan agregasi trombosit pada pasien? Untuk tujuannya itu sendiri, yang pertama saya menjelaskan pengertian dan mekanisme proses agregasi trombosit. Yang kedua, menganalisis tujuan dan manfaat pemeriksaan agregasi trombosit dalam dunia medis. Yang ketiga, mengidentifikasi faktor-faktor yang mempengaruhi hasil pemeriksaan agregasi trombosit. Yang keempat, memberikan pemahaman mengenai proses pemeriksaan agregasi trombosit serta cara menginterpretasikan hasilnya. Yang kelima, menyajikan indikasi pemeriksaan agregasi trombosit dalam diagnosis dan penanganan pasien. Untuk penger- untuk yang pertama, pembahasan yang pertama ada saya masukkan yaitu pengertian dan proses agregasi trombosit. Untuk agregasi trombosit itu adalah interaksi antara trombosit yang teraktivitasi untuk membentuk agregat yang membantu menghentikan pendarahan dengan membentuk sumbatan di tempat cedera pembuluh darah. Proses ini dimulai dengan aktivasi trombosit yang dipicu oleh kerusakan pembuluh darah yang kemudian eh, mengarah pada perubahan bentuk dan kemampuan trombosit untuk menempel pada kolagen dan faktor-faktor lainnya. Akibat trombosit bergabung membentuk gumpalan darah yang mempercepat penyembuhan luka. Untuk materi yang kedua yaitu saya mencantumkan ada yang kedua manfaat dan tujuan pemeriksaan agregasi trombosit. Jadi pemeriksaan agregasi trombosit ini bertujuan untuk menilai fungsi trombosit dalam mengatur pembekuan darah. Tes ini sangat penting dalam diagnosis berbagai gangguan trombosit seperti trombositopati atau trombositopenia yang dapat menyebabkan pendarahan yang berlebihan atau kecenderungan trombosis. Selain itu, pemeriksaan ini juga digunakan untuk memantau pengobatan antiplatelet pada pasien dengan risiko kardiovaskular. Untuk yang selanjutnya, ada faktor yang mempengaruhi hasil pemeriksaan agregasi trombosit. Jadi ada beberapa faktor yang dapat mempengaruhi hasil pemeriksaan agregasi trombosit. Eh, yang pertama itu ada obat-obatan. Jadi penggunaan obat-obatan eh, antiplatelet seperti aspirin atau clopidogrel
dapat menghambat proses agregasi trombosit. Yang kedua itu ada kualitas sampel, kualitas dan penanganan sampel darah yang buruk dapat mempengaruhi hasil tes. Yang ketiga ada kondisi kesehatan, kelainan genetik atau gangguan kesehatan yang mempengaruhi trombosit dapat mengubah hasil tes. Yang selanjutnya ada faktor umur dan stres, umur trombosit atau kondisi tubuh pasien seperti stres akut dapat mempengaruhi respon trombosit terhadap agen agregasi. Untuk selanjutnya itu saya cantumkan prosedur pemeriksaan dan interpretasi hasilnya. Jadi pemeriksaan agregasi trombosit dilakukan dengan menggunakan alat agregometer yang mengukur perubahan kekeruhan atau hambatan listrik dalam sampel darah setelah penambahan agen agregasi seperti ADP, kolagen atau ristocetin. Penurunan kekeruhan menunjukkan terjadinya agregasi trombosit, hasil yang normal menunjukkan agregasi yang baik setelah penambahan agen. Sementara hasil yang abnormal atau tidak normalnya menunjukkan gangguan dalam fungsi trombosit yang dapat mengindikasikan gangguan trombositopati atau gangguan pembekuan lainnya. Untuk selanjutnya ada indikasi pemeriksaan agregasi trombosit. Pemeriksaan agregasi trombosit biasanya dilakukan pada pasien yang menunjukkan tanda-tanda gangguan pendarahan seperti pendarahan spontan atau mudah memar. Gangguan trombosis atau pasien yang sedang menjalani terapi antiplatelet, tes ini juga penting untuk mendeteksi kelainan pada trombosit yang dapat berperan dalam gangguan pendarahan atau pembekuan. Untuk yang terakhir ada kesimpulannya. Jadi kesimpulan yang saya sampaikan pada hari ini adalah pemeriksaan agregasi trombosit merupakan tes yang sangat penting dalam mendiagnosis gangguan fungsi trombosit dan memahami mekanisme pembekuan darah dengan mengukur kemampuan trombosit dalam respon berbagai agen agregasi. Jadi dokter juga dapat mengindikasi kelainan trombosit baik yang terkait dengan pendarahan berlebihan maupun trombosis. Pemeriksaan ini juga berfungsi dalam memantau terapi antiplatelet dan memberikan panduan bagi pengobatan pasien dengan berbagai gangguan pembekuan darah. Dengan memahami cara kerja dan interpretasi hasil pemeriksaan agregasi trombosit, diagnosis dan pengelolaan gangguan trombosit dapat dilakukan dengan lebih tepat. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan pada hari ini. Sekian dari saya, terima kasih.